selain dia sebagai penyair, selain dia sebagai seorang bangsawan, dia ternyata merupakan konseptor Sumpah Pemuda. Tengku Amir Hamzah, saya berani katakan, strukturnya adalah struktur puisi romantik Inggris. Saya berani jamin 100%. Doa Amir Hamzah. Dengan apakah kubandingkan pertemuan kita? Kekasihku, kekasihku, dengan senja samar sepoi pada masa purnama meningkat naik. Menghalaukan panas payah terik, angin malam berhembus lemah, menyejuk badan, melambung rasa, menayang pikir, membawa angan ke bawah kursimu. Hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, menjua-jua, enjua-jua, ahoy, oi di sana. Kula nuwun. Selamat siang para pemirsa di mana saja Anda berada. Selamat bertemu dengan kami di rubrik Mimbar Budaya, podcast harian Mimbar Umum. Ya, alhamdulillah COVID-19 di dunia sudah mulai mengalami grafik penurunan. Jadi kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan bicara tentang sosok seorang yang paling dikenal di bumi Nusantara. Saya kira juga bukan di bumi Nusantara saja, tapi juga di dunia atau di jagat sastra, namanya sudah terkenal di mana-mana, yaitu Tengku Amir Hamzah. Nah, tadi saya sekilas ya memusikalkan sedikit bait-bait puisi doa Amir Hamzah. Jadi kalau mau diselesaikan, ya waktu kita kurang mencukupi ya, nanti kita padakan lagi. Ya, kali ini pada pertemuan ketiga dalam rubrik Mimbar Budaya ini, kita kedatangan seorang tokoh. Nah, ini kita katakanlah sebagai anak muda, ya. Usianya masih muda,
tetapi dia sudah bergelar doktor. Nah, doktornya doktor sastra ya dari Universitas Sumatera Utara. Dan sehari-hari beliau ini mengajar di Universitas Harapan Medan. Wah, sekarang namanya Universitas Harapan. Dulu mungkin Yaspendar ya, Yayasan Pendidikan Harapan gitu. Atau memang di bawah Yayasan Pendidikan Harapan. Nah, beliau ini bernama Dr. Bima Pranacitra. Selamat siang. Selamat siang, Pak Suyadi. Ya, kita akan bicara tentang sosok Amir Hamzah, gitu, Pak Bima ya. Karena mungkin generasi sekarang atau generasi milenial ini mungkin banyak yang tidak mengenal ya tokoh-tokoh yang justru ada di daerahnya, misalnya di Sumatera Utara, begitu. Ya, karena kehidupan Amir Hamzah ini seperti dianggap kehidupan masa lalu, begitu. Nah, bagaimana Pak Bima bisa menceritakan mungkin upaya-upaya yang perlu kita lakukan lah, gitu ya, untuk memperkenalkan tokoh-tokoh sekelas Amir Hamzah. Mungkin bisa diceritakan bagaimana upaya kita. Baik. Jadi terima kasih nih Pak Yadisan ya. Pertama-tama saya sudah diundang di mimbar umum yang merupakan salah satu koran tertua ya di Indonesia, bahkan bukan cuma di Medan. Ini merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar bagi saya. Nah, mengenai Amir Hamzah, Pak, yang dapat saya ceritakan, yang pertama, tokoh sastrawan Indonesia ini, Tengku Amir Hamzah, bukanlah kita katakan kalau bahasa anak muda sekarang, sastrawan kaleng-kaleng. Tidak. Saya berani katakan itu bahwasannya beliau ini kalibernya cukup luar biasa, bukan hanya untuk kalangan orang Indonesia, bahkan ke mancanegara. Ya. Nah, yang timbul pertanyaan adalah mengapa kita perlu berulang-ulang mengkaji Tengku Amir Hamzah ini? Atau mungkin kita ada poin-poin penting yang terlewatkan dari kita. Nah, salah satunya yang dapat saya kemukakan dari Tengku Amir Hamzah, karena studi saya, doktor saya juga waktu itu adalah mengenai Tengku Amir Hamzah, yaitu mengenai puisi-puisi lirisnya. Yang dapat saya ceritakan yang pertama, Tengku Amir Hamzah adalah tokoh sastrawan Angkatan Pujangga Baru, yaitu dimulai tahun 1933. Berarti kita belum merdeka. Dan pada saat itu negara kita namanya masih Hindia Belanda ya, bagi kaum yang pro dengan penjajah, tapi bagi masyarakat pribumi yang sangat kuat kepribumiannya, kita masih disebut Nusantara. Nah, pada masa itu yang dapat ini sebagai perbandingan supaya mudah memahaminya, ya. Pada saat itu sastra kita ini belum ada namanya sastra Indonesia. Belum ada ya. Yang ada masih sastra daerah. Dengan bahasa daerah masing-masing, sastra Jawa, ya, sastra Batak, sastra Melayu dan sebagainya. Dan yang kaum elit lebih memilih untuk menggunakan bahasa kaum penjajah, yaitu bahasa Belanda itu sendiri. Nah, Tengku Amir Hamzah beserta Angkatan Pujangga Baru ini merupakan satu-satunya kelompok sastrawan yang berani menggunakan bahasa Indonesia secara konsisten, dan terutama lagi oleh Tengku Amir Hamzah semata. Nah, itu yang dapat kita bahwasannya cikal bakal bahasa Indonesia itu yang tadinya tidak boleh digunakan secara publik, ini dikemukakan, disampaikan dan digunakan oleh Tengku Amir Hamzah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tengku Amir Hamzah ini adalah tokoh sastra Indonesia modern. Ya. Bukan cuma modern kalau saya katakan. Kenapa? Karena pada saat itu sastra Indonesia belum ada. Belum, yang ada sastra daerah. Nah, kenapa menjadi ada elemen modern? Beliau ini ya menyadur struktur puisi barat, ya, romantik, ya, alirannya adalah romantik. Romantik itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah puisi yang berbau perjuangan. Jadi bukan romantis. Dikira orang romantis itu yang mesra-mesraannya, tidak. Jadi bukan romantisme, romantisisme, diambil dari kata roman.
Artinya roman itu identik bagi perspektif barat itu adalah pejuang ya. Iya. Nah, jadi sastra perjuangan. Sastra perjuangan. Jadi walaupun dia ciri-cirinya puisinya itu adalah yang halus lembut, Iya. tapi menusuk kalbu, kata Dakidai. Iya. Ya. Jadi dikatakan walaupun dia menggunakan metafora-metafora yang sangat indah, ya, sejuk kalbu kita mendengar, tapi sebenarnya itu ada konten moral dan konten sosial yang ingin disuarakan kepada masyarakat yang pada saat itu apabila kita cukup frontal mungkin terjadi tragedi penculikan, pembunuhan. Jadi kaum intelektual inilah yang turun tangan, yaitu Angkatan Pujangga Baru dan terutama oleh si Tengku Amir Hamzah yang kebetulan ya merupakan keluarga bangsawan ya, dari Kesultanan Langkat. Dan ini juga sangat apa ya, benang merahnya dapat kita tarik. Sastrawan romantik itu kalau di Inggris, kebetulan saya basicnya sastra Inggris, di abad ke-19 itu terjadi, berarti tahun 1800 sekian. Ciri-ciri sastrawan romantik adalah dia dari kalangan bangsawan, dari elit yang membela rakyatnya. Nah, dalam hal ini benang merah yang pertama kita temui, Amir Hamzah mewakili semangat romantik. Yang pertama. Yang kedua disampaikan dengan satir, ya, dengan kata-kata sindiran halus yang intinya adalah untuk memobilisasi massa melawan tirani, ya. Tapi kalau kita sebut sekarang ini konfrontasi tanpa kekejaman. Ya. Artinya kita protes tapi protes halus. Berbeda mungkin kalau kita bandingkan dengan Hairil Anwar. Nah, jadi ini semangat intelektualitas ini saya rasa ini mungkin yang terlewatkan oleh generasi-generasi kami ya. Saya generasi milenial dan generasi di bawah kita, generasi mahasiswa kami itu kita sebut sebagai generasi Z sekarang ini. Mereka lah sekarang yang memegang zaman. Kalau di milenial ini mungkin itu pun terlewat ya. Mungkin kalau mereka lebih tertarik menyimak puisi-puisi Hairil Anwar ya. Tapi bisa saya katakan kalau tidak ada Tengku Amir Hamzah tidak akan mungkin ada Hairil Anwar. Kenapa? Sastra Indonesia itu tonggak sejarah berdirinya dimulai dari Tengku Amir Hamzah. Gitu. Nah, mungkin supaya generasi muda kita juga lebih mengenal ya betapa pentingnya Amir Hamzah ini, sampai-sampai kritikus sastra kita Pak Damiri Mahmud ini membuat bukunya menafsir kembali Amir Hamzah. Nah, ini kemudian ada lagi beliau menulis tentang ya Tengku Amir Hamzah ini ada diterbitkan oleh Pusat Bahasa, kemudian diterbitkan lagi oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara dan oleh Dewan Kesenian Sumatera Utara. Dan ini dari penerbit Ombak yang ada di Jogja. Dan ini antara lain beberapa puisi yang terkenal ya, Setanggi Timur. Ini mungkin kumpulan puisi dia waktu dia studi di studi kebudayaan Timur ya, mempelajari budaya India. Meskipun dia sekolahnya justru di Belanda. Bersekolah dengan pendidikan Belanda. Di hukum ya. Di hukum. Nah, ini yang terkenal juga Buah Rindunya dan ini Padamu Jua. Jadi mungkin kebetulan hari kelahiran beliau itu diperingati sebagai Hari Sastra gitu. Tepatnya tanggal 28 Februari ya. Nah, beliau lahir 28 Februari tahun 1911 ya. Dan hanya saja itu. Kemudian dia mengenyam pendidikan SD di Tanjung Pura. Lahirnya di Binjai. Ternyata dia putra Binjai. Dan meninggalnya juga nanti di Binjai. Ya kan? Nah, di Binjai dalam revolusi sosial. Gitu. Nah, mungkin Pak Bima bisa menceritakan kepada kita ya sepak terjang Amir Hamzah ini ya. Dia sejak studi di Tanjung Pura, kemudian di Medan, kemudian di Batavia, Jakarta, kemudian di Solo, kemudian aktif dalam pergerakan nasional gitu, sampai mungkin dia mengalami musibah besar di negeri ini. Bisa diceritakan, Pak? Baik.
Pak Syuhadi. Jadi Tengku Amir Hamzah ini ya kita katakanlah dia adalah bangsawan Tanjung Pura ya, yang lahirnya adalah di Kota Binjai dan meninggal di Kuala Begumit pada peristiwa revolusi sosial di Langkat. Pada satu buku ya pernah saya baca, kalau tidak salah itu A.A. Tew ya, bukunya A.A. Tew dan bukunya si Muhammad Saleh Yapar kalau tidak salah. Dia mengatakan menggambarkan sosok Tengku Amir Hamzah ini walaupun dia berpendidikan barat, disekolahkan di sekolah-sekolah Belanda, tapi kemelayuannya sangatlah kental. Gitu. Jadi dia jauh dari image orang yang berdasi seperti saya ini ya, berpentolan, berjas. Dia tetap mempertahankan kemelayuannya, keindonesiaannya. Nah, selain dia sebagai penyair, selain dia sebagai seorang bangsawan, dia ternyata saya telusuri ya ketika melakukan studi itu merupakan konseptor Sumpah Pemuda. Namun sayang sekali namanya itu tidak pernah diorbitkan, disembunyikan. Saya kurang tahu apa. Iya, mengapa seperti itu ya? Kalau saya ada indikasi mungkin ya karena revolusi sosial di Langkat itu adalah penghabisan, pemusnahan kalangan-kalangan feodal yang katanya feodal itu tidak pro kepada rakyat oleh Partai Komunis Sosialis pada saat itu. Jadi mungkin beliau tertuduh ini adalah yang membiarkan penjajahan terjadi karena berteman dengan pihak penjajah. Padahal Tengku Amir Hamzah itu gerakan nasionalisme itu bisa kita ikuti ketika dia memimpin gerakan Indonesia Muda. Dia dilantik pada tahun 1927, dia menjabat sebagai ketua delegasi Surakarta atau Solo yang kita kenal sekarang. Solo, ya. Pada tahun 1928 dia menghadiri Sumpah Pemuda, dia mengkonsepsi, dan pada bukunya Johar Arifin Lubis kalau saya tidak salah, itu mengatakan ada dialog di situ. Dialog antara Soekarno yang pada akhirnya menjadi presiden kita yang pertama dengan Tengku Amir Hamzah. Ketika itu Tengku Amir Hamzah mengenakan songkok panjang, yaitu songkok tengku namanya. Songkok tengku ya? Ya, songkok tengku yang panjang. Dikatakan Soekarno, Tengku, topi Tengku bagus sekali, boleh saya pinjam? Ternyata itu asal usul jadi kenapa presiden kita sekarang pakai peci. Itu ada bukunya Johar Arifin Husin. Johar Arifin Husin nama pengarang. Beliau adalah putra Langkat dari Tanjung Pura. Nah, setelah itu di Gerakan Indonesia Muda ini itu sebenarnya adalah usaha untuk menggabungkan Yong Sumatera, Bon ya, menggabungkan Yong Java, Yong Ambon. Ya, disitulah bentuk aktualisasi dari Sumpah Pemuda pada 1930 di mana kita satu nusa ya, satu bangsa, satu bahasa itu disampaikan. Jadi sebenarnya Tengku Amir Hamzah ini belum dia kita katakan secara real dia terlibat di perang di Medan Laga, tapi dari bahasa dan dari semangat kebangsaan itu bisa kita telusuri bahwa beliau salah satu orang yang menyebabkan ini persatuan terjadi di Nusantara ini. Itu yang betul Pak ya. Kemudian setelah itu juga dia aktif menulis ya. Dia menjadi guru juga, guru bahasa Indonesia di sekolah-sekolah Belanda. Bayangkan saja Pak, pada saat itu di Nusantara gitu ya. Ini sangat anti ya, sentimen terhadap bahasa Indonesia itu sangat anti. Jadi beliau yang mengajarkan bahasa Indonesia itu kepada murid-murid murid-murid yang bersekolah di sekolah Belanda itu. Nah, itu dari sektor pendidikan. Kemudian dari gerakan-gerakan yang lain yaitu di yang berhubungan dengan jurnalisme. Beliau juga merupakan redaktur, seorang jurnalis. Beliau itu seorang jurnalis. Bahkan Angkatan Pujangga Baru itu juga merupakan Pujangga Baru itu juga nama majalah. Adalah nama majalah. Nah, selain di Pujangga Baru dia juga ada Garuda Merapi namanya. Garuda Merapi itu sebenarnya kalau kita telusuri itulah usaha-usaha kemerdekaan pertama itu sebagai forum sebenarnya. Forum-forum pejuang ideologi keindonesiaan, persatuan dan sebagainya yang tadinya itu disensor di mana-mana, itu sebagai forum akhirnya. Garuda Merapi itu. Jadi dari semangat ideologi kemudian dibuat lagi di ranah sastra dalam bentuk karya-karya berbahasa Indonesia ya. Kemudian ada memasukkan unsur-unsur budaya lokal di dalamnya. Bahasa Melayu sudah pasti.
Nah, tapi ini mumpung saya masih ingat ini ya Pak Suyadi, Iya. perlu saya tegaskan di sini Iya. ya. Gunawan Muhammad pernah mengatakan bahwasannya Tengku Amir Hamzah bukan simbolisasi Melayu, Hmm. bukan merupakan simbolisasi Melayu dan bukan merupakan simbol Melayu. Justru dikatakan Mhm. karya-karya Tengku Amir Hamzah adalah puisi-puisi pembebasan dari keterkungkungan, pengkotak-kotakan Mhm. ya, baik secara fisik maupun secara psikologis. Oh. Dia justru dianggap sebagai fenomena, sebagai realitas dari pasca Melayu. Pasca Melayu. Setelah Melayu. Artinya bagaimana? Dia berangkat dari kemelayuan, kemudian menggabungkan kata-kata dari bahasa daerah yang lain, bahasa Jawa, ya, bahasa Sunda, bahasa Ambon, semua Nusantara digabungkannya, inilah menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Ditambah lagi struktur puisi romantik Barat. Jadi klop semua di situ. Nah, maka saya katakan juga, saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Gunawan Muhammad. Amir Hamzah bukan simbol Melayu. Kalau simbol Melayu, ya kita pahami dia sebagai simbol Melayu. Nama dia nggak akan sebesar ini, nggak akan dikenal di luar dari Indonesia. Mungkin cakupannya ya wilayah. Nggak usah kita bilang Indonesia, mungkin masih sekitar Sumatera Utara. Tapi ini luar biasa, karya-karya Tengku Amir Hamzah. Bahkan ada forum saintifiknya, forum sainsnya, forum sastranya di negara-negara seperti Amerika, Inggris, Jerman, Malaysia, dan lain-lain. Berarti luar biasa. Kenapa? Berarti kita mungkin yang terlewatkan kehebatan Tengku Amir Hamzah. Dan saya ingin berusaha mengapresiasi kembali yang memang sudah haknya harus kita hargai. Jadi pelekatan predikat pahlawan itu bagi saya untuk Tengku Amir Hamzah itu malah masih kurang. Ya, kalau kata orang ini berlebihan katanya ya. Karena dia kan putra putra mahkota bisa kita katakan, dia kan bangsa. Tidak. Justru dia sangat-sangat pantas dan saya rasa kurang dibandingkan pengabdiannya ya, perjuangan terhadap bangsa ini. Dari sektor bahasa dibangunnya itu semua, dari sektor sastranya, dari sektor pendidikan dengan bahasa Indonesia yang diajarkannya, dan dari segi perjuangannya secara real di Indonesia Muda itu dan konsepsi Sumpah Pemuda yang dan dia memang sebagai tokoh pergerakan nasional sejak di Jakarta dan di Solo. Batavia dan di Surakarta di Solo. Dan dulu namanya Batavia dan Surakarta. Surakarta ya, benar. Dan mungkin ini yang dianggap membahayakan bagi Belanda. Nah, itu juga ingin sehingga dia benar. Panggil pulang. Ya, boleh. Itu tadi Langkat. saya sebenarnya mau menyambung ke itu. Terima kasih Pak Suyadi udah diingatkan ya. Iya. Jadi Pak begini Pak, dengan adanya gerakan Indonesia Muda ini ya Belanda seperti kepanasan ya. Seperti kepanasan dengan itu. Mengancam kalau kita katakan pamannya lah sekarang, pamannya Tengku Amir Hamzah ini adalah Raja di Langkat, Sultan Langkat. Iya. Sultan Langkat. Sepeninggalan orang tua Tengku Amir Hamzah itu orang yang membiayai hidup dan pendidikan Tengku Amir Hamzah adalah Sultan Mahmud ini. Ya, jadi si Sultan ini pamannya Tengku Amir Hamzah diancam oleh Belanda. Ya, ini tolong disuruh pulang. Gerakan dia di Batavia dan Surakarta sudah mengkhawatirkan ini kolonial, ya. Atau ancamannya adalah penghentian kerjasama untuk minyak, usaha minyak di Pangkalan Berandan dan Pangkalan Susu, katanya begitu. Baik. Tadi tentang cerita tentang riwayat Amir Hamzah ya, sebagaimana disoroti oleh beberapa tokoh ya, termasuk Gunawan Muhammad, begitu ya. Nah, ini kan sambil kita menikmati ini dulu, minum kopi. Ini merupakan bagian dari warisan budaya kita juga, ini warisan budaya benda, ya kan? Kalau sastra mungkin warisan budaya yang tidak benda. Nah, di hadapan kita ini juga ada pisang ya. Di kuliner pisang yang namanya adalah pisang apa namanya? Pisang Ambon. Pisang Ambon. Nah, pisang Ambon gitu ya. Ini pisang yang Bhinneka Tunggal Ika juga ini. Ini sebagaimana warisan Amir Hamzah juga ini ya kan. Nah, ternyata dia ada di Sumatera Utara gitu.
menarik sekali ini membahas tentang dunia Amir Hamzah. Nah, tentang kepenyairan Amir Hamzah sendiri itu mendapat pertentangan dari Pak Damiri Mahmud ya, dari Damiri Mahmud. Selama ini mungkin Pak Abe Yasin mengatakan Amir Hamzah itu seorang penyair yang religius gitu. Iya. Nah, sementara dibantah oleh Pak Damiri Mahmud, sesungguhnya dia penyair yang romantik gitu. Dalam mungkin puisi Padamu Jua itu. Iya. Saya jawab Pak Ya. Suyadi. Jadi mungkin karena riset saya tentang Amir Hamzah lebih baru dibandingkan para senior-senior saya ini ya. Iya. Habib Yasin yang artinya suhu ya gitu ya. Habib Yasin, kemudian juga almarhum Damiri Mahmud ya, keduanya bukunya juga saya sudah pernah baca ya. Sufisme yang dikatakan oleh Habib Yasin ya itu merupakan elemen benar sebagai elemen tapi bukan tujuan. Elemen artinya sebagai nuansa karena dia juga dibesarkan dari keluarga sufi yang sangat kuat sekali dengan kesufian, sufisme ya. Jadi sedikit banyak pasti ada yang berbau-bau pelukisan sufi dan itu salah satu juga merupakan cara kaum romantik melukiskan tadi keilahian itu. Bahkan di Inggris sendiri pun sastrawan-sastrawan seperti John Keats, Lord Byron dan Mary Shelley juga tetap ada representasi Tuhan di situ, tapi bukan berarti itu puisi tentang ketuhanan. Bukan. Ya. Sementara Damiri Mahmud juga mengatakan ini adalah puisi romantik yang syarat dengan percintaan. Memang, ini perlu saya tegaskan kembali. Kata romantik di situ artinya bukan romantik asmara, tidak. Romantik itu roman dari kata roman, perjuangan. Jadi perjuangan dalam romantik itu, dalam romantisisme itu, cinta digunakan untuk memperjuangkan kehidupan ini dan hak-hak emansipatoris yang sifatnya emansipasi, pembebasan dari keterkungkungan yang tadi yang saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi Padamu Jua itu ya, dan interpretasi si Damiri Mahmud sebenarnya juga tidak sepenuhnya salah, interpretasi Habib Yasin juga tidak sepenuhnya salah karena inilah uniknya seni. Begitu karya itu dilempar ke publik yang punya hak untuk menilai ini sebagai apa. Jadi saya katakan Damiri Mahmud benar dan ini juga Habib Yasin juga benar. Kenapa? Dengan interpretasinya masing-masing. Hanya saja yang perlu saya luruskan tadi adalah mungkin pemahaman mengenai romantik tadi itu ya hubungannya dengan suasana romantis, tidak, bukan itu. Dan sufisme ini mengarah ke sufisme karena padamu jua, padamu sama dengan pada Tuhan juga. Ya, sah-sah saja boleh, ya benar. Tapi artinya yang dibicarakan itu bisa jadi adalah berupa kita sepakati bersama dia adalah sastrawan romantik. Berarti ada konten perjuangan di dalamnya, ada konten pembebasan. Apakah pembebasan dari tirani dirinya sendiri secara internal, ya? Apakah dari penjajahan Belanda karena itu eranya yang berlangsung adalah era penjajahan Belanda, ya? Apakah dari sistem kehidupan istana antara itu. Jadi kalau kita pastikan makna puisi ini tentang apa, kita juga tidak bisa secara pasti karena ini adalah karya seni. Inilah indahnya karya seni, kita bisa tafsir ke mana saja dan itu boleh-boleh saja. Jadi saya ingin menggarisbawahi itu saja Pak Syudesa. Keduanya benar dengan versinya. Ya, jadi tidak ada yang salah. Apalagi saya pemain baru pula saya bilang salah, tidak. Ya, dia benar dengan versinya. Hanya saja saya ingin mengatakan ini hal yang menarik. Kalau kita masih punya waktu, saya mau terangkan sedikit ini Pak. Ya, Tengku Amir Hamzah, saya berani katakan strukturnya adalah struktur puisi romantik Inggris. Saya berani jamin 100%. Ya. Jadi bukan sastra romantik Belanda seperti yang orang kira ya. The Tactigers ya, The Tactigers tulisannya, The Tactigers ya. Angkatan Pujangga Baru benar ada pengaruh The Tactigers, tapi hanya untuk 3 orang rekannya ini. Ya. Si Sultan Tadi Al-Syabana, Armin Pane dan Sanusi Pane. Tidak untuk Amir Hamzah. Amir Hamzah pengaruhnya lebih kuat ke John Keats, lebih kuat ke Percy Bysshe Shelley, lebih kuat ke Lord Byron yang Inggris, bukan itu. Dari mana saya tahu? Saya ada siapkan coret-coretan ketika tadi kemari, Pak. Jadi kalau kita perhatikan struktur puisinya si Tengku Amir Hamzah, kami di sastra Inggris ada 2 pengukur ritme. Karena kalau di sastra Inggris itu puisi itu bukan cuma dibaca berdasarkan feeling, tapi ada ukuran-ukurannya, ada polanya pembacaannya, Pak. Nah, dalam pola sastra Inggris ada yang namanya poetic fit dan ada poetic meter.
Jadi poetic fit itu adalah ritme yang sifatnya kualitatif, diukur berdasarkan kualitasnya, ya. Yang satu lagi ritme kuantitatif, diukur berdasarkan jumlahnya. Dan apa yang diukur? Jumlah suku katanya, syllable namanya. Misalnya makan, 2 suku kata. Yang mana yang ditekan, ma-nya atau kan-nya? Ya. Kalau polanya misalnya makan, nah, itu namanya iambic. Iambic, ya. Nama apanya? Nama fit-nya namanya. Berapa fit-nya? Berapa kali muncul? Makan, makan, berarti 2 syllable, berarti 2 food, 2 iambic namanya ya. Nah, ini kita buktikan di sini. Jadi pada puisi Ragu karya Tengku Amir Hamzah di buku Buah Rindu, stanza 1, stanza itu maksudnya bait 1, baris 4. Estu kupohonkan akan kurnia. Kata estu itu sifatnya iambic. Estu, tunya ya kan, itu di tu kan begitu ya. Jadi penekanan yang kedua itu dia bersuara tu, itu namanya iambic. Ku po ya, pohonkan, honnya tidak bergetar, kannya bergetar, iambic akan. Iambic juga. Jadi sudah ada 4 kali iambic, ini namanya iambic tetrameter. Dan satu lagi kurnia. Kurnya K-nya yang ditekan, urnianya tidak. Ini namanya daktilik. Jadi dalam ini saja sudah ada iambic tetrameter dan ada daktilik manometer. Dan yang lebih luar biasa lagi di stanza ke-7, di bait ke-7-nya baris pertama, bibir berpisah melepaskan pelukan. Ini masing-masing ada iambic, daktilik, pirik, trochaik, anapestik, dan ini belum pernah kami amati ada di mana di puisi siapapun seperti ini. Satu baris bisa semua muncul. Ini luar biasanya ini dari segi struktur ya. Dari segi struktur. Dan saya bisa katakan strukturnya itu menyadur sastra Inggris, bukan sastra Indonesia, tidak. Jadi benar kata Gunawan Muhammad tadi, kalau kita memaknai dia sebagai simbol Melayu, mungkin pengaruhnya nggak akan sebesar ini. Mungkin dunia lain nggak akan tertarik ya. Ya Pak, bisa saja itu kan Pak. Tidak mungkin apa ya, ini kan nggak ada kaitannya dengan negara kami. Pasti nggak menarik itu untuk dibahas. Mungkin Inggris dan Amerika tidak akan tertarik karena tidak ada persentuhan budaya dengan ini. Tapi karena adanya ini tadi, mungkin ini yang belum sampai kita kajian ke sana. Dan inilah saya berusaha untuk meluruskan benang itu tadi. Ya, bagaimana ini kaitannya, apa sih yang menyebabkannya dihargai di luar negeri? Kenapa Hairil Anwar tidak seperti itu? Ya, mungkin itu bukan kontroversial ya, bukan saya anti Hairil Anwar, tidak. Mungkin kita terlalu membesar-besarkan Hairil Anwar sehingga lupa bahwa Amir Hamzah inilah yang mendirikan Bondasi. Ya, saya kira memang pemerintah kita bahkan tidak melupakan jasa Amir Hamzah ya, atas pergerakan itu, baik dari sisi kepenyairan maupun sisi kepahlawanannya. Sehingga pada tahun 1975 pemerintah mengangkat beliau menjadi pahlawan nasional. Iya, benar. Ya kan? Ya, berbeda mungkin dengan Khairil Anwar gitu. Iya. Nanti pada masa yang akan datang kita akan juga membahas khusus tentang sosok Khairil Anwar juga, karena merupakan putra daerah Sumatera Utara juga, sama seperti Amir Hamzah. Mungkin saya ada puisinya yang menarik juga. Habis kikis segala cintaku hilang terbang, pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan,
sabar, setia selalu. Satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Ya, itu penggalan dari Sajak Padamu Jua yang memang sempat kontroversi antar kritikus sastra. Ada mengatakan saja itu saja romantik, itu merupakan habis kikis segala cintaku hilang terbang ini merupakan pemberontakan batin seorang Amir Hamzah terhadap keinginan Sultan Langkat yang memanggil dia pulang. Sementara dia sedang bergairah-gairahnya, bersemangat di tanah Jawa untuk melakukan pergerakan nasional Indonesia. Nyatanya harus panggil pulang, kemudian dia harus bersabar, dan dia melaksanakan kewajibannya, diangkat sebagai pangeran Langkat yang berkedudukan di Binjai, yang justru untuk mengakhiri hidupnya di sana, begitu. Dan sementara HB Yasin mengatakan Padamu Jua ini merupakan sajak yang sangat religius, gitu, yang dikait-kaitkan dengan sufistis, ya, dikait-kaitkan dengan surat-surat surat Al-Baqarah, ya, dalam kajian Al-Quran. Jadi silakan sambil minum, Pak. Terima kasih. Ini, Bismillah. Kalau begitu Pak Suyadi, Ya, saya bisa katakan berarti Pak Suyadi lebih setuju dengan versi tafsirannya saya tadi ya, yang karena pulang ya. Kita tapi adakah terasa pembebasan itu ketika melakukan musikalisasi? Ada. Amir Hamzah ingin membebaskan diri dari apa tadi? Ya, dari keterbelengguan. Keterbelengguan, dan dia melaksanakan kewajiban ya sebagai putra Langkat itu karena dipanggil pulang ke Langkat dan harus mengabdi juga kepada Sultan Langkat. Dan maaf, dinikahkan paksa. Ya, dinikahkan. Dan persis 20 Maret kemarin cucu almarhum Amir Hamzah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tengku Rina Usman. Ya, untuk itu mungkin kita bisa mengucapkan Al-Fatihah sejenak untuk almarhum Tengku Rina Usman sebagai cucunda Amir Hamzah, sekaligus kepada kakendanya Amir Hamzah kita Al-Fatihah sejenak. Ya, terima kasih Pak Bima telah memenuhi undangan kami. Saya yang terima kasih Pak. Untuk mengisi rubrik budaya kita. Ya, kebetulan disertasi Pak Bima tentang Amir Hamzah, ya, walaupun dari latar belakang sastra Inggris, tapi mengkaji sajak-sajak Amir Hamzah yang sangat terkenal itu. Ke mancanegara, gitu. Jadi pemirsa yang berada di mana saja, demikian perbincangan kami dalam rubrik Mimbar Budaya pada kali ini. Kita menyimpulkan bahwasanya sastrawan-sastrawan yang ada di daerah kita masing-masing, yang mungkin yang sudah lama tiada itu, sioganya itu diangkat kembali dan diperkenalkan kepada generasi milenial yang sekarang, generasi Z ya, sekarang, ya. Agar generasi muda kita itu mengenal tentang budayanya sendiri, untuk mengenal budaya sendiri, mengenal dengan tokoh-tokoh budayanya, antara lain adalah tokoh sastra. Mungkin demikian
pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Ngatirin, pada Pak Jalaluddin selaku pemimpin redaksi di Mimbar Umum Online dan Mimbar Umum Cetak. Sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, ahoy, oi dusana, kulonun.